Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Ini adalah video bagian kedua dari materi chapter ke-9 buku Principle of Microeconomics-nya Cash, Fair, and Auster tentang biaya jangka panjang dan keputusan output. Masih membahas subbab pertama tentang kondisi jangka pendek dan arah jangka panjang, di mana di video bagian pertama membahas konsep profit dan bagaimana perusahaan memaksimalkan keuntungan pada saat kondisi perusahaan memiliki laba positif atau memperoleh keuntungan. Di video bagian kedua ini masih membahas subbab pertama, yaitu kondisi jangka pendek dan arah jangka panjang, namun kali ini kondisi perusahaan mengalami kerugian. Oke, kita langsung saja. Saya akan mengawalinya dengan membahas bagaimana perilaku perusahaan jika mengalami kerugian. Minimasi kerugian. Semua perusahaan pastinya ingin memaksimumkan labanya. Akan tetapi ketika pada kondisi lain, ketika perusahaan mengalami kondisi rugi, maka perusahaan akan mencoba berusaha untuk meminimumkan kerugiannya, atau istilahnya minimasi kerugian atau minimizing losses. Dengan asumsi pasar persaingan sempurna, ketika perusahaan mengalami kerugian, perusahaan tidak dapat keluar dari industri karena dalam jangka pendek, perusahaan tidak akan bisa merubah modal maupun skala usahanya. Perusahaan bisa ditutup, tetapi biaya tetapnya atau fixed cost-nya tidak akan bisa dihilangkan. Secara garis besar, perusahaan yang menderita kerugian pada periode jangka pendek terbagi dalam dua kategori. Kategori pertama adalah perusahaan yang segera menghentikan operasional perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan akan menanggung kerugian yang setara dengan biaya tetapnya atau total fixed cost-nya. Dan kategori kedua adalah perusahaan yang terus beroperasi dalam jangka pendek untuk meminimalkan kerugiannya. Jadi pada periode short run atau jangka pendek, jika misalnya perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan harus membreakdown berapa kerugian yang dideritanya. Nah, kita di sini diperkenalkan dengan istilah laba operasi atau operating profit or loss atau net operating revenue. Ketika kita menghitung laba atau profit, caranya adalah dengan mengurangi total revenue dengan total cost atau selisih antara total revenue dengan total cost. Namun, ketika kita akan menghitung laba operasi atau operating profit, caranya adalah dengan mengurangi total revenue dengan total biaya variabel, total variable cost, TVC. Jadi, bisa dikatakan bahwa laba operasi adalah selisih antara total laba dengan biaya-biaya operasional perusahaan atau biaya variabel total. Kebijakan perusahaan yang menderita kerugian pada periode jangka pendek dalam mengambil keputusan apakah tetap berproduksi atau tidak berproduksi atau tutup atau istilahnya shutdown sangat tergantung dari besaran laba operasi. Jika laba operasi positif, maka perusahaan masih bisa beroperasi atau berproduksi. Tapi jika laba operasi negatif, maka perusahaan harus menghentikan operasinya atau produksinya. Jika perusahaan tutup, maka perusahaan harus menanggung biaya tetap atau fixed cost-nya. Tapi dikarenakan perusahaan tidak beroperasi, maka perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya operasional. Artinya perusahaan tidak memiliki biaya variabel untuk ditanggung. Namun, karena perusahaan tidak beroperasi, maka perusahaan tidak memperoleh pendapatan. Jika perusahaan memutuskan untuk terus berproduksi, maka selain harus menanggung biaya tetap atau fixed cost, perusahaan juga akan menanggung biaya variabel. Akan tetapi, jika perusahaan berproduksi, maka perusahaan akan menghasilkan pendapatan. Jadi apapun kondisinya, biaya tetap atau fixed cost selalu ada dan harus ditanggung perusahaan. Karena perusahaan harus menanggung biaya tetap, terlepas apakah perusahaan ditutup atau tidak, maka keputusannya hanya bergantung pada apakah total pendapatan dari operasi cukup untuk menutupi total biaya variabel atau tidak. Jika total revenue lebih besar dari total variable cost, maka laba operasi yang diperoleh perusahaan adalah positif. Artinya, laba yang diperoleh dapat menutup biaya operasional dan sebagian lagi dapat digunakan untuk kompensasi biaya tetap, sehingga perusahaan bisa meminimalisasi kerugian yang mereka derita. Jadi pada kondisi ini, perusahaan masih tetap dapat beroperasi.
Akan tetapi jika total revenue lebih kecil dari total variable cost, maka laba operasi negatif atau perusahaan akan mengalami kerugian operasi, istilahnya operating loss, di mana kerugiannya melebihi biaya tetap. Ketika skenario ini terjadi, maka perusahaan dapat meminimalkan kerugiannya dengan cara melakukan penutupan atau shutdown. Jika perusahaan melakukan shutdown, maka kerugian yang diderita perusahaan nilainya setara dengan biaya tetap total atau total fixed cost. Tapi jika perusahaan memaksa untuk beroperasi, maka kerugian yang diderita justru akan lebih besar. Untuk lebih memahami dua kondisi ini, kita akan analisa tabel biaya per minggu dari perusahaan cuci mobil Blue Velvet berikut ini. Misalkan ada dua kondisi yang harus dihadapi oleh perusahaan cuci mobil Blue Velvet dalam jangka pendek, yaitu menutup usahanya atau tetap beroperasi. Tabel 9.2 dan 9.3 adalah penyesuaian dari tabel 9.1 yang merangkum biaya per minggu dari perusahaan Blue Velvet dengan jumlah pelanggan sebanyak 800 kendaraan per minggu dan harga atau ongkos cuci per mobil adalah $5. Tabel 9.1 ada di video bagian pertama. Tabel 9.2 memperlihatkan kondisi perusahaan cuci mobil Blue Velvet yang mengalami kerugian pada kondisi total revenue lebih besar dari total variable cost atau perusahaan masih mendapat laba operasi atau laba operasi positif. Sedangkan tabel 9.3 memperlihatkan kondisi perusahaan cuci mobil Blue Velvet yang mengalami kerugian pada kondisi total revenue lebih kecil dari total variable cost atau perusahaan mengalami kerugian laba operasi negatif. Kita akan membahas terlebih dahulu tabel 9.2. Perusahaan tetap beroperasi walaupun menderita kerugian untuk menutup kerugian biaya tetap. Tabel 9.2 memperlihatkan kondisi perusahaan cuci mobil Blue Velvet yang mengalami kerugian pada kondisi total revenue lebih besar dari total variable cost atau perusahaan masih mendapat laba operasi atau laba operasi positif. Pada tabel 9.2 terdapat dua kolom. Kolom pertama berisikan data kasus 1. Data ini adalah sebagai pembanding dengan skenario jika perusahaan ditutup atau tidak beroperasi. Sedangkan pada kolom 2 berisikan data jika harga atau ongkos cuci mobil adalah $3,5. Pada kasus 1, dimisalkan jika perusahaan berhenti beroperasi, artinya tidak berproduksi. Tentu Q-nya sama dengan 0, artinya penerimaannya adalah 0. Nah, perusahaan ini meskipun dia tidak beroperasi, dia harus mengeluarkan biaya yang kita sebut dengan fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap yang harus dikeluarkannya adalah sebesar $2.000. Selanjutnya, karena perusahaan tidak berproduksi, maka tidak ada biaya operasional. Jadi tentu variable cost-nya adalah 0. Maka total cost dari perusahaan ini ketika dia tidak beroperasi atau tidak berproduksi adalah sebesar $2.000. Sehingga kalau kita hitung berapakah kerugian yang diderita oleh perusahaan ketika dia menutup kegiatan usahanya atau shutdown adalah sebesar fixed cost. Pada kasus ini, kerugiannya adalah sebesar $2.000. Sekarang kita lihat ke sisi sebelah kanannya, yaitu kasus 2. Pada kasus 2 ini, perusahaan mengalami kerugian tapi perusahaan tetap beroperasi, di mana harga yang ditawarkannya adalah $3,5. Harga ini lebih rendah dari harga pasar yang sebelumnya, yaitu $5. Turunnya harga cuci per mobil ini karena semakin banyak tempat cuci mobil yang buka di daerah tersebut, sehingga ada kenaikan supply. Sesuai dengan hukum supply demand, ketika semakin banyak supply di suatu industri atau pasar, maka kurva supply akan bergeser ke kanan. Ketika kurva supply bergeser ke kanan, sedangkan demand tetap, maka dampak yang terjadi adalah tercipta kesetimbangan harga baru yang lebih rendah. Karena semakin banyak supply di industri cuci mobil, artinya semakin banyak tempat cuci kendaraan baru yang buka, sedangkan demand atau jumlah pelanggan di industri cuci mobil tetap pada kasus Blue Velvet, maka kondisi ini memicu terjadi penurunan pada harga atau ongkos cuci per kendaraan turun menjadi $3,5. Kemudian jumlah pelanggan di industri atau di pasar mengalami kenaikan. Namun karena banyak tempat cuci mobil baru yang buka, maka tiap perusahaan pelanggannya menurun. Pada kasus ini menjadi 600 pelanggan. Dan penurunan pada biaya variabel karena jumlah kendaraan yang dicuci per minggunya menurun, maka biaya operasionalnya atau biaya variabelnya
seperti pengeluaran untuk sabun, air, listrik, juga ikut menurun menjadi $1.200. Dimisalkan biaya operasional untuk per mobil adalah $2, maka $2 dikali 600 adalah $1.200. Total revenue yang diperoleh perusahaan adalah 3,5 dikali 600, yaitu $2.100. Sedangkan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari fixed cost sebesar $2.000 dan variable cost-nya $1.200, maka total cost-nya adalah $3.200. Maka kita bisa menghitung operating profit perusahaannya, yaitu total revenue dikurangi total variable cost $2.100 dikurangi $1.200 adalah $900. Kemudian total profitnya adalah total revenue dikurangi total cost, yaitu $2.100 dikurangi $3.200. Hasilnya adalah negatif $1.100. Profitnya bernilai negatif, artinya perusahaan menderita kerugian atau loss sebesar $1.100. Secara keseluruhan, perusahaan menderita kerugian karena total revenue-nya tidak dapat menutupi total cost yang dikeluarkan. Akan tetapi, karena perusahaan ini mengalami laba operasi, maka untuk mengurangi kerugian yang diderita, perusahaan harus terus beroperasi. Karena apa? Karena kalau perusahaan beroperasi, maka laba operasi sebesar $900 bisa mengkompensasi sebagian dari biaya tetap yang sebesar $2.000, sehingga kerugian yang diderita perusahaan menjadi hanya sebesar $1.100. Kerugian skenario kasus kedua ini lebih kecil dibandingkan dengan skenario kasus 1, ketika perusahaan tidak beroperasi yang akan menderita kerugian sebesar $2.000. Artinya, kerugian ketika perusahaan beroperasi pada kondisi total revenue lebih besar dari total variable cost menjadi lebih rendah dibandingkan jika perusahaan tidak beroperasi. Sekarang kita lihat secara grafik. Gambar 9.2 berikut adalah kurva untung rugi perusahaan cuci mobil per minggu periode jangka pendek pada kondisi total revenue lebih besar dari total variable cost. Grafik A adalah kurva supply dan demand di pasar industri cuci mobil. Sedangkan grafik B adalah kurva untung rugi salah satu perusahaan yang berada di industri cuci mobil, yaitu Blue Velvet. Sumbu Y menunjukkan tarif cuci mobil per kendaraan dan sumbu X menunjukkan banyaknya mobil yang dicuci dalam satu minggu. Pada grafik A, terdapat kurva supply dan demand, di mana perpotongan kedua kurva tersebut adalah merupakan titik price equilibrium sebesar $3,5 per kendaraan, lebih rendah dari harga pasar yang sebelumnya sebesar $5. Pada grafik B, terdiri dari kurva P bintang sama dengan D sama dengan MR, kurva average variable cost, kurva average total cost, kurva marginal cost, serta titik Q yang memberikan informasi pelanggan per minggu sebanyak 600 mobil. Pada grafik B, letak atau posisi kurva total cost, kurva yang berwarna biru, posisinya berada di atas harga, kurva yang berwarna kuning. Akan tetapi, posisi kurva harga masih berada di atas kurva AVC, sehingga perusahaan masih dapat menutupi biaya variabelnya atau biaya operasionalnya. Selisih antara ATC dan AVC adalah AFC, kemudian perkalian dari AFC dengan Q adalah TFC. TFC sama dengan AFC dikali Q. Jadi besarnya total fixed cost atau TFC adalah luas area yang berwarna coklat. Sedangkan laba operasinya atau operating profit yang diperoleh perusahaan adalah area antara kurva P dengan kurva AVC. Jadi total kerugian yang dialami oleh perusahaan adalah selisih total fixed cost, area berwarna coklat, dikurangi operating profit, area berwarna hijau, adalah luas area berwarna biru. Jadi terlihat bahwa pada kasus total revenue lebih besar daripada total cost, perusahaan memang mengalami kerugian, tapi dengan terus beroperasi, perusahaan bisa minimasi kerugian atau meminimalkan kerugian. Artinya, kerugian ketika perusahaan beroperasi pada kondisi total revenue lebih besar dari total variable cost menjadi lebih rendah dibandingkan jika perusahaan tidak beroperasi, karena perusahaan masih memperoleh laba yang masih bisa menutup biaya operasionalnya. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan
bahwa perusahaan akan terus beroperasi meskipun dia mengalami kerugian dalam jangka pendek apabila perusahaan itu masih memperoleh laba operasi atau total revenue lebih besar dari total variable cost, walaupun total revenue lebih kecil dari total cost. Perusahaan berhenti beroperasi untuk minimasi kerugian. Tabel 9.3 memperlihatkan kondisi perusahaan cuci mobil Blue Velvet yang mengalami kerugian pada kondisi total revenue lebih kecil dari total variable cost, atau perusahaan mengalami kerugian laba operasi negatif. Seperti pada tabel 9.2, pada tabel 9.3 juga terdapat dua kolom. Kolom pertama berisikan data kasus pertama dengan skenario perusahaan ditutup sehingga menanggung kerugian sebesar fixed cost, yaitu sebesar $2.000. Sedangkan pada kolom kedua berisikan data jika harga atau ongkos cuci mobil adalah $1.5. Kita langsung membahas kasus 2 pada tabel 9.3. Pada kasus 2 ini, skenarionya adalah jika perusahaan beroperasi di harga $1.5. Turunnya harga atau ongkos cuci mobil ini karena semakin banyak tempat cuci mobil yang buka di daerah tersebut, sehingga ada kenaikan supply. Akibatnya, tercipta kesetimbangan harga baru di harga $1.5. Kemudian terjadi penurunan jumlah pelanggan per minggu di setiap perusahaan menjadi 400 mobil, yang berpengaruh terhadap penurunan biaya operasional atau biaya variabel menjadi $800. Misalkan biaya operasional untuk per mobil adalah $2, maka $2 dikali 400 adalah $800. Total revenue yang diperoleh perusahaan adalah 1,5 dikali 400, hasilnya adalah $600. Sedangkan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari fixed cost sebesar $2.000 dan variable cost sebesar $800. Jadi total cost-nya adalah $2.800. Selanjutnya, kita menghitung operating profit perusahaan, yaitu total revenue dikurangi total variable cost. $600 dikurangi $800. Hasilnya adalah negatif $200. Kemudian total profitnya adalah total revenue dikurangi total cost, adalah $600 dikurangi $2.800, hasilnya adalah negatif $2.200. Profitnya bernilai negatif, artinya perusahaan menderita kerugian atau loss sebesar $2.200. Ternyata total revenue sebesar $600 yang diperoleh oleh perusahaan tidak dapat menutup biaya operasional perusahaan sebesar $800. Akibatnya perusahaan menderita operating loss sebesar $200. Jadi perusahaan secara keseluruhan menderita kerugian atau total loss sebesar $2.200. Penjumlahan loss dari fixed cost dengan operating loss. Nah, jadi total loss yang dialami perusahaan pada kondisi total revenue lebih kecil dari total variable cost justru lebih besar bila dibandingkan dengan ketika perusahaan memutuskan untuk shutdown. Artinya, ketika perusahaan menemui kondisi seperti ini, di mana total revenue-nya ternyata lebih kecil dari total variable cost, maka perusahaan sebaiknya shutdown atau tutup atau tidak beroperasi. Karena justru perusahaan akan menderita kerugian lebih besar jika perusahaan tetap memaksakan untuk beroperasi. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa pada periode jangka pendek, perusahaan harus berhenti beroperasi atau shutdown ketika total revenue lebih kecil dari total variable cost. Karena jika perusahaan tetap beroperasi, maka kerugian yang diderita akan semakin besar. Tetapi jika perusahaan berhenti beroperasi, maka kerugian perusahaan adalah sebesar total fixed cost. Jadi itulah kondisi keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam jangka pendek ketika perusahaan tersebut mengalami kerugian. Apakah dia beroperasi terus atau menutup usahanya? Kurva penawaran jangka pendek perusahaan di pasar persaingan sempurna. Kita bisa lihat di gambar 9.3 yang mengilustrasikan kurva penawaran perusahaan pada periode jangka pendek di pasar persaingan sempurna. Selama marginal cost lebih besar dari average variable cost, maka perusahaan bisa tetap bertahan untuk beroperasi. Akan tetapi, ketika marginal cost lebih kecil dari average variable cost, maka perusahaan harus sudah berhenti beroperasi. Di mana titik untuk berhenti beroperasinya atau shutdown point-nya adalah pada saat kurva MC memotong kurva AVC atau pada saat MC sama dengan AVC. Jadi, shutdown point adalah pada saat titik terendah dari kurva biaya variabel rata-rata atau average variable cost, di mana pada saat itu kurva MC memotong kurva AVC.
atau pada saat MC sama dengan AVC. Dari kurva ini juga bisa dilihat bahwa kurva penawaran jangka pendek dari perusahaan di pasar persaingan sempurna adalah bagian dari kurva biaya marginal yang terletak di atas kurva biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Jadi sekarang kita bisa membuat kesimpulan lebih detail dibandingkan kesimpulan di bab 8 yang hanya menyebutkan bahwa kurva biaya marginal dari perusahaan di pasar persaingan sempurna adalah kurva penawaran jangka pendek perusahaan. Jadi kesimpulannya diperbaiki menjadi kurva penawaran perusahaan di pasar persaingan sempurna adalah kurva biaya marginal atau marginal cost yang terletak di atas kurva average variable cost. Artinya, perusahaan akan menyuplai atau beroperasi sepanjang berada pada kurva MC yang terletak di atas kurva AVC. Jadi, perusahaan akan tetap beroperasi sepanjang berada di garis putus-putus pada kurva MC. Ketika kurva MC berada di atas kurva Average Total Cost atau ATC atau MC lebih besar dari ATC, maka perusahaan memperoleh keuntungan. Tapi, ketika perusahaan beroperasi pada saat kurva MC berada di antara kurva AVC dan kurva ATC, perusahaan berada pada kondisi rugi atau loss. Akan tetapi, perusahaan akan tetap beroperasi untuk minimasi kerugian. Kurva penawaran industri periode jangka pendek di pasar persaingan sempurna. Tadi yang dibahas adalah kurva short-run dari satu perusahaan. Nah, kali ini kita bisa coba gambarkan dalam satu industri yang merupakan gabungan dari beberapa perusahaan. Gambar 9.4 mengilustrasikan kurva penawaran industri atau industry supply curve dalam jangka pendek adalah merupakan jumlah horizontal dari kurva biaya marginal di atas average variable cost AVC dari semua perusahaan dalam suatu industri. Jadi, kurva penawaran secara industri adalah penjumlahan dari kurva penawaran perusahaan atau jumlah dari kurva biaya marginal perusahaan yang terletak di atas kurva average variable cost yang berada di industri tersebut. Gambar 9.4 menunjukkan kurva penawaran untuk industri dengan 3 perusahaan yang identik. Industri supply curve-nya paling kiri adalah sama dengan jumlah dari supply curve perusahaan 1, 2, dan 3. Pada harga $6, setiap perusahaan memproduksi 150 unit. Maka jumlah total yang ditawarkan di pasar atau industri pada harga $6 adalah 450, yaitu penjumlahan 150 ditambah 150 ditambah 150. Ketika harga $5, setiap perusahaan memproduksi 120 unit, maka produksi untuk industri mampu memasok sebanyak 360. Dan ketika harga di bawah $4,5, maka semua perusahaan tutup. Karena pada saat itu, di mana harga sama dengan marginal cost lebih kecil dari average variable cost. Review dari arah jangka panjang. Setelah kita mampu memahami kondisi jangka pendeknya, ketika kita akan melangkah untuk mengarah ke periode jangka panjang, maka kita bisa melihat gambaran konsepnya seperti ini. Tabel 9.4 merangkum berbagai keadaan yang mungkin dihadapi perusahaan di pasar persaingan sempurna ketika mereka merencanakan langkah yang akan diambil untuk jangka panjang. Terdapat 4 kolom. Kolom pertama adalah skenario ketika perusahaan memperoleh laba dan ketika perusahaan mengalami kerugian. Kolom kedua adalah kondisi perusahaan pada periode jangka pendek atau short run. Kolom ketiga adalah keputusan jangka pendek yang diambil oleh perusahaan terkait kondisi yang dialami perusahaan di jangka pendek. Dan kolom keempat adalah keputusan jangka panjang perusahaan terkait kondisi yang dialami perusahaan di jangka pendek. Pada saat perusahaan memperoleh laba atau profit, berarti pada saat itu total revenue lebih besar dari total cost. Maka keputusan jangka pendek perusahaan adalah tetap beroperasi. Sedangkan keputusannya dalam jangka panjang, perusahaan akan melakukan ekspansi, misalkan dengan menambah luas usaha atau melakukan investasi baru. Tentunya, kondisi ketika total revenue lebih besar dari total cost akan menarik pengusaha baru untuk masuk ke industri. Ketika perusahaan mengalami kerugian di mana pendapatan total atau total revenue lebih kecil dari total cost, maka akan ada 2 skenario kemungkinan yang akan diambil oleh perusahaan dalam jangka pendek, yaitu tetap beroperasi atau menutup perusahaannya.
Perusahaan akan tetap beroperasi dalam jangka pendek jika perusahaan memiliki keuntungan operasi, yaitu ketika total revenue lebih besar atau sama dengan total variable cost. Dalam jangka pendek, perusahaan akan tetap beroperasi dengan harapan kondisi kembali menjadi total revenue lebih besar dari total cost. Tetapi tentu perusahaan dengan kondisi rugi seperti ini tidak akan bertahan dalam jangka panjang karena dia terus menderita kerugian sebesar selisih antara laba operasi dengan biaya tetapnya atau fixed cost-nya. Pada jangka panjang, perusahaan ini akan keluar dari industri atau menutup perusahaannya. Sedangkan jika perusahaan mengalami kerugian operasi atau operating loss atau pada kondisi total revenue lebih kecil dari total variable cost, maka dalam jangka pendek perusahaan akan menutup usahanya atau shutdown atau mungkin berhenti beroperasi sementara. Dan dalam jangka panjang, apabila kondisi tidak berubah, maka keputusan yang akan diambil perusahaan adalah perusahaan akan menutup usahanya. Nah, itu tadi beberapa arah langkah keputusan perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang yang merupakan respon dari kondisi laba atau rugi yang dihadapi perusahaan di periode jangka pendek. Demikian pembahasan subbab pertama tentang kondisi jangka pendek dan arah jangka panjang telah selesai. Pembahasan subbab kedua tentang biaya jangka panjang, skala ekonomis dan disekonomis akan dibahas di video berbagi pengetahuan chapter 9 bagian ketiga. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel Kang Opas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.